Drama perseteruan dua pengacara kondang, Trasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea, memasuki babak baru yang krusial. Ya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, serta denda senilai 200 juta rupiah dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea, Trasman Arif Nasution akhirnya buka suara secara tegas. Reaksinya tidak hanya menyiratkan penolakan, tetapi juga mengandung sindiran dan desakan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlarut-larut. Sidang vonis pada akhir September 2025 itu sendiri sudah diwarnai ketegangan, di mana Rasman memilih absen dengan alasan sakit, dan tim kuasa hukumnya sempat melancarkan aksi walkout sebagai bentuk protes terhadap putusan hakim. Namun, setelah vonis dibacakan, Trasman tampil ke hadapan publik dengan serangkaian pernyataan keras yang menyimpulkan sikapnya terhadap putusan yang ia terima. Dan berikut adalah 5 poin utama reaksi keras Rasman yang berujung pada ajakan damai yang mengejutkan, versi Cumi Top 5. Pengacara kontroversial, Rasman Arif Nasution, menunjukkan reaksi yang penuh kontradiksi pasca divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus pencemaran nama baik Hotman Paris. Ya, Rasman secara terbuka menyatakan ketidaklogisan dan ketidakrelevanan vonis yang ia terima. Ia mempertanyakan, kenapa ia yang divonis 18 bulan, sementara mantan kliennya, Iklim Hakim, yang disebut-sebut sebagai pihak bersama-sama dalam kasus tersebut, hanya divonis 6 bulan dengan masa percobaan. Meskipun demikian, Trasman menunjukkan sikap tetap menerima proses yang sudah berjalan. Saya menghargai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar 4 bulan. Tetapi putusan tersebut menurut saya sangat tidak relevan dengan perbuatan saya. Kenapa saya katakan tidak relevan? Karena disebut di situ saya bersama-sama dengan terdakwa Iklim Hakim. Dan Iklim Hakim dihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan. Denda 100 juta. Bagaimana ceritanya seorang pengacara yang menerima kuasa dan sudah diakui dia sebagai klien saya di persidangan itu, diakui juga ada perbuatan pelecehan itu, dia lebih ringan dari saya. Tapi saya bisa memaklumi, mungkin Ibu Ketua Majelis, Pak Dian Erdianto, Hakim Anggota, Pak Sabungan Seralahi Hakim Anggota, Ibu Ketua, Ibu Sofia Tambunan, ya mungkin masih ada rada-rada agak marah ke saya karena kejadian 6 Februari 2025 yang lalu, maka saya maklumi. Rasman Arif Nasution menegaskan bahwa babak perseteruannya dengan Hotman Paris Hutapea belum usai. Menyikapi vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda senilai 200 juta rupiah yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman menyatakan akan menggunakan haknya secara penuh untuk menempuh jalur hukum selanjutnya. Rasman dan tim kuasa hukumnya memastikan telah secara resmi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk perlawanan keras terhadap putusan PN Jakut yang dinilai Rasman tidak logis dan tidak adil. Karena itu saya dengan tim hukum dan keluarga memutuskan melakukan upaya hukum banding. Dan banding sudah disampaikan dan Rahman sudah memproses. Ya, kita tunggu putusan banding dari Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Saya berharap putusan nantinya memberikan keadilan kepada saya. Karena kasus ini adalah kasus remeh-temeh, kasus yang bukan tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana perdagangan orang TPPO, bukan juga tindak pidana pencucian uang TPPU, dan bukan juga berat dan atau saya berharap di tingkat banding dan atau kasasi saya bisa dibebaskan. Apalagi ini tidak ada niat untuk melemahkan dan atau menghina lembaga. Di tengah upayanya mengajukan banding atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara, Rasman Arif Nasution justru melontarkan desakan keras kepada rival utamanya, Hotman Paris Hutapea, untuk segera mengakhiri perseteruan panjang mereka. Desakan ini didasarkan pada penilaian Rasman bahwa konflik tersebut sudah kehilangan bobot hukumnya dan hanya membuang energi. Rasman menyatakan bahwa vonis yang ia terima meskipun akan dilawan melalui banding, menandai titik di mana perseteruan ini seharusnya ditutup. Ia menilai, drama konflik yang bermula dari kasus pencemaran nama baik ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Dan saya minta juga Saudara Hotman Paris Hutapea untuk tidak terlalu berkomentar lagi, urusan ini kan sudah selesai. Saya catat tadi sudah 42 bulan. Sama dengan 3,5 tahun lebih 1 bulan. Buat apa juga dikomentari lagi urusan ini? Apalagi masih berkomentar terkait dengan urusan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Mabes Polri. Jadi saya melihat bahwa sudahlah, kita sudah sama-sama dewasa. Saya dalam pengadilan itu sudah sampaikan kepada kalian, yang paling penting bagi saya bukan vonisnya, tapi bahwa Iklim Hakim memberi kuasa kepada saya itu terfaktakan. Itu saja. Karena di Mabes Polri, ketika mediasi, ketika konfrontir, ketika gelar perkara, Iklim Hakimnya tidak mengakui ada tanda tangan kuasa kepada saya. Tapi di persidangan dia mengakui. Jadi kalau Hotman dan saya masih berseteru urusan ini sama dengan buang waktu. Dan kita dianggap orang bodoh gitu. Setelah menerima vonis 1 tahun 6 bulan penjara, pengacara Rasman Arif Nasution melontarkan pengakuan mengejutkan yang penuh penyesalan. Ia secara terang-terangan menyebut kasus mantan asisten pribadi Hotman Paris, Iklim Hakim, sebagai biang kerok yang menyeretnya ke dalam pusaran hukum hingga akhirnya dilaporkan oleh Hotman Paris. Puncak penyesalannya adalah pengakuan bahwa ia telah mengabaikan peringatan yang disampaikan oleh keluarganya di kampung. Ia mengaku sempat diberi nasihat keras agar tidak mengambil kasus Iklim Hakim, namun ia memilih untuk tetap maju.
Baru berikutnya setelah saya mendapat masukan dari saudara kandung saya di kampung, di Sumatera Utara, dari istri saya, dari anak-anak saya, maka saya pada kesempatan ini memohon maaf kepada kalian semua yang telah menyampaikan rasa kesalnya. Kenapa kesal? Karena sebenarnya saya sudah diingatkan dulu untuk tidak menangani kasus Iklim Hakim ini. Termasuk abang saya di kampung, Pak Haji Wirdansa itu sudah ingatkan saya, jangan kau pegang itu. Saya tidak yakin dengan perempuan itu. Bu Ade apalagi, anak saya. Saya dengan ini memohon maaf kepada keluarga saya atas, ya saya ternyata salah dalam memilih klien. Dan di persidangan itu diakui bahwa saya adalah kuasa hukum Iklim Hakim. Bahwa ada perbuatan pelecehan itu yang diakui oleh Iklim Hakim, diperkuat oleh Kementerian PPA Ibu Ica. Tapi mungkin perspektif hakim dan jaksa berbeda. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta maaf kepada siapapun yang merasa terganggu dengan kegaduhan dan pernyataan saya dan Iklim Hakim terkait dengan dugaan pelecehan seksual ini. Selain menghadapi vonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pencemaran nama baik, Rasman Arif Nasution juga masih dibayangi sanksi berat berupa pembekuan berita acara sumpah atau bas advokat yang membuatnya tidak dapat beracara di pengadilan. Menanggapi situasi tersebut, Rasman mengambil langkah strategis yang didominasi oleh permohonan maaf dan perendahan diri. Ya, dalam konferensi pers pasca vonis, Rasman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh aparatur peradilan di Indonesia. Permintaan maaf ini secara khusus ditujukan terkait kegaduhan yang pernah ia ciptakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Saya pada kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf yang ketiga. Ya, yang ketiga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Ketua PN Jakarta Utara, dan kepada Ketua PT Ambon, jika tindakan saya dan saudara Firdaus telah mencoreng lembaga peradilan. Ini suratnya tadi. Ini yang ketiga kali surat permohonan maaf dan minta pembekuan bas dicabut untuk diaktifkan kembali berita acara sumpah saya. Jadi 3 kali ini saya berharap mari kita saling mendengar, saling memaafkan, karena masih banyak urusan penegak hukum di negara ini yang lebih berat daripada persoalan saya.